Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Fatur Rahman Nur, NIM 23115373 dari kelas 23 IF01 dan di sini saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Oke, pengertian dari apa itu generasi komputer, yaitu adalah generasi komputer adalah pembagian perkembangan teknologi komputer berdasarkan inovasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada suatu periode waktu tertentu. Setiap generasi ditandai dengan kemajuan teknologi yang signifikan, mulai dari penggunaan tabung vakum, transistor, integrated circuit, microprosesor, hingga teknologi kecerdasan buatan atau AI dan komputasi kuantum di generasi terbaru. Pembagian ini membantu memahami evolusi komputer dari masa ke masa, mulai dari ukuran yang besar dan lambat hingga menjadi lebih kecil, cepat, dan cerdas seperti komputer sekarang. Oke, kita akan menjelaskan dari generasi 1 sampai generasi ke-5. Oke, untuk generasi pertama yaitu menggunakan teknologi tabung vakum dan dibuat di antara tahun 1946 dan 1959. Tabung vakum mahal dan menghasilkan banyak panas, yang membuat komputer ini sangat mahal dan hanya terjangkau oleh organisasi besar. Machine language adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk komputer-komputer ini, dan mereka tidak dapat melakukan banyak tugas. ENIAC adalah komputer serbaguna elektronik pertama yang menggunakan 18.000 tabung vakum dan dibuat pada tahun 1943 untuk perhitungan dan berhubungan dengan perang. Contoh dari generasi pertama termasuk ERVAC, IBM 650, IBM 701, Manchester Mark I, Mark II, dan lain-lain. Untuk generasi kedua, komputer generasi kedua dikembangkan pada akhir tahun 1950-an dan 1960-an. Komputer ini menggantikan tabung vakum dengan transistor yang membuatnya lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Hal ini dilakukan karena transistor lebih dapat diandalkan daripada tabung vakum. Kebutuhan lebih sedikit perawatan dan menghasilkan lebih sedikit panas. Komputer generasi kedua lebih kecil dan lebih portable, sehingga dapat diakses oleh khalayak yang lebih luas. Memori inti magnetik juga diperkenalkan pada generasi ini, yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan. Hal ini menjadi dasar bagi perkembangan lebih lanjut, membuat jalan bagi generasi ketiga yang menggunakan sirkuit terintegrasi atau integrated circuit. Baik, untuk generasi ketiga muncul antara tahun 1964 dan 1971. Generasi ini menggunakan microchip atau sirkuit terpadu, sehingga memungkinkan untuk membuat komputer yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih cepat. Komputer generasi ketiga jauh lebih cepat daripada generasi sebelumnya, dengan waktu computation yang berkurang dari mikrodetik menjadi nanodetik. Perangkat input baru seperti mouse dan keyboard juga diperkenalkan, menggantikan metode lama seperti punch card. Fungsi baru seperti pemrograman multiprogram dan pembagian waktu serta pemrosesan jarak jauh diperkenalkan, memungkinkan penggunaan sumber daya komputer yang lebih efisien. Generasi keempat dikembangkan pada tahun 1972 setelah generasi ketiga yang menggunakan microprosesor. Mereka menggunakan sirkuit Very Large Integrated Scale Integrated atau VLSI yang berisi sekitar 5.000 transistor yang mampu melakukan aktivitas dan komputasi yang lebih kompleks. Komputer generasi keempat lebih mudah beradaptasi, memiliki kapasitas penyimpanan utama yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan daripada generasi sebelumnya, dan juga lebih portable, kecil, dan membutuhkan lebih sedikit listrik. Intel adalah perusahaan pertama yang mengembangkan mikroprosesor yang digunakan pada komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat menggunakan teknologi chip LSI dan sangat kuat tetapi juga sangat kecil, yang menyebabkan revolusi sosial dalam industri komputer. Generasi ini memiliki superkomputer pertama, menggunakan bahasa pemrograman yang lebih kompleks seperti C, C++, DBase, dan lain-lain, dan dapat melakukan banyak perhitungan yang lebih akurat. Komputer generasi kelima muncul setelah generasi keempat dan masih terus dikembangkan hingga saat ini. Komputer generasi kelima menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk melakukan berbagai tugas. Komputer ini menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, R, C#, Java, dan lain-lain sebagai metode input.
Komputer generasi kelima menggunakan teknologi ULSI, Ultra Large Scale Integration, pemrosesan paralel, dan AI untuk melakukan komputasi ilmiah dan mengembangkan perangkat lunak AI. Komputer ini dapat melakukan tugas-tugas rumit seperti pengenalan gambar, interpretasi ucapan manusia, pemahaman bahasa alami, dan lain-lain. Contoh generasi kelima termasuk laptop, desktop, notebook, Chromebook, hingga handphone yang kita gunakan saat ini. Ya, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.